Kali ini, film yang akan dibahas di Cinema adalah film action India terbaik. Film ini menceritakan sebuah perjalanan hidup seorang pemuda yang bernama Sonu. Dia adalah komplotan pemasok senjata api ilegal yang terbesar di Delhi. Sonu menjalankan setiap pekerjaannya bersama seorang teman yang bernama Bali. Sonu yang awalnya hanya seorang pedagang senjata kecil-kecilan yang akhirnya bisa menjadi tangan kanan Mangal Singh, yaitu pemilik pabrik senjata api terbesar. Meskipun Sonu seorang penjahat, tapi Sonu berhasil menikahi seorang dokter cantik bernama Janvi. Dan di akhir cerita, Sonu yang seorang penjahat mengajarkan kita arti sebuah pengorbanan. Dan di film ini yang berjudul Janat 2 yang dirilis tahun 2012. Lalu apa sebenarnya yang dilakukan Sonu sehingga dia dikenal baik meskipun dia jahat? Nah, bagaimana keseruan alur cerita film selanjutnya? Belum sholat, silakan sholat dahulu. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa tujuan kita di atas dunia. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa menekan tombol subscribe agar The Cinema semakin semangat lagi untuk upload video alur cerita film selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai di sebuah pemukiman yang padat penduduk, di mana ada seorang pria cerdik yang bernama Sonu yang sedang dikejar-kejar oleh temannya yang menagih hutang. Bukannya mengembalikan uang pinjamannya, Sonu malah diberikan uang oleh si penagih. Hal ini dikarenakan Sonu menjual pistol miliknya dan mengatakan bahwa pistolnya adalah pistol terbaik. ककड़ी की तरफ फटेगा फिर सोच लो क्या होगा रियल पिस्तौल कैसी होगी देखनी है ये देखो .38 की सांस फूलती ना मेरा पसीना निकलता दूर से हिम्मत तो पड़ती खुद ही लगा लेती निशाना भी कितने की है आपके लिए डिस्काउंट 10,000 के दो ले लो हिसाब बराबर है कि नहीं अब तो गोली दी है बाद में गोली भी दी। Sonu menjalankan bisnis penjualan senjata api dikarenakan semua orang saat ini membutuhkannya, mulai dari dokter, kontraktor, ataupun sekelas menteri. Sonu menggunakan uang itu untuk kesenangan dirinya. आदमी में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और दूसरों को धंधा सबसे चंगा है आजकल इंडिया में और हमेशा रहे ठेकेदार से लेकर डॉक्टर इंजीनियर ऐसा है जब प्यास लगती है तो कुएं के मुंह से। Suatu malam, saat Sonu sedang berkencan dengan seorang wanita di sebuah hotel, tiba-tiba seorang polisi datang membawanya ke sebuah mobil. Yang polisi itu bernama Tuan Fancy. Setelah mobil itu sampai di sebuah jembatan, mereka pun semuanya turun dan polisi itu menanyakan informasi tentang Gofur kepada Sonu. Lalu Sonu mengatakan bahwa dia tidak mengenal Gofur. Dan akhirnya tangan Sonu disayat menggunakan pisau oleh polisi itu. Tuan Fancy kemudian mengambil rantai dan menggantung Sonu ke dalam sungai. Namun Sonu yang ketakutan akhirnya mengaku mengenal Gofur. Dia adalah pengusaha pistol ilegal. Setelah Sonu memberikan informasi, akhirnya Sonu pun dilepaskan dan Sonu pun pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka di telapak tangannya. Tidak disangka dokter yang mengobati lukanya adalah seorang dokter cantik. Sonu pun terpesona pada pandangan pertama. Dia bernama Dr. Janvi. Setelah luka telapak tangan kanan diobati, Sonu malah melukai tangan satu lagi demi bisa diobati oleh dokter cantik itu. Tapi sayangnya, Dr. Janvi memanggil asistennya untuk mengobati tangan Sonu yang sengaja disayat. Sesampai di rumah, Sonu menceritakan kepada Bali dan Sonu mengatakan bahwa dia sedang jatuh cinta. Bali yang mendengar ini pun kaget dan tidak percaya bahwa Sonu bisa jatuh cinta. Setiap hari Sonu selalu terbayang-bayang wajah dokter itu.
कुछ अलग ही बात थी। Suatu malam, terlihat polisi yang kemarin menangkap Sonu sedang berkumpul di sebuah kafe bersama dua orang rekannya. वो अक्सर अपनी मरी हुई बीवी की आवाज सुनने जाते हैं। Di sela-sela obrolan, seorang rekannya menceritakan kejadian meninggalnya istri Fancy. Istrinya Fancy meninggal saat mereka berdua di dalam bis yang tiba-tiba mereka diserang oleh gangster. Istrinya meninggal di lokasi kejadian dan Tuan Fancy terkena tembakan di tubuhnya. Hal inilah yang membuat Tuan Fancy ingin memberantas kejahatan senjata api legal dan ada dendam pribadi di sana. इलीगल गन्स के रैकेट को खत्म। Tuan Fancy kemudian mengajak kedua rekannya untuk menemui Sonu lagi. Karena Sonu sudah berjanji akan membawanya kepada Gofur, dan di sini rencana penjebakan pun dimulai. गफूर तक पहुंचना है बस। गफूर तक पहुंचाने वाला था ना तू, हैं? कर टाइम में डील सेट कर। Sonu hendak melakukan transaksi dengan rekannya, sementara Tuan Fancy mengawasi Sonu dari atas gedung. नहीं है ना बहनचोद। हैं? शाबाश, जान और बिजनेस दोनों को जोखिम में डाल के यार डील हुई तो सोनू दिल्ली को चूतिया समझ रखा है क्या प्रताप रघुवंशी? Saat Sonu mendapatkan pesanan, tiba-tiba dua orang polisi datang dan mengejarnya. Mereka pun terlibat aksi kejar-kejaran. ये साले टुल्ले कहाँ से आ गए? Rekan Sonu tewas tertabrak mobil saat dikejar oleh Tuan Fancy. Sementara Sonu malah bertabrakan dengan dokter cantik yang disukainya. ओह सॉरी सॉरी सॉरी। कैसे भूल सकती हूँ। हाथ काटने वाले रोज रोज के लिए फंड इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ। Tapi pada akhirnya Sonu tertangkap polisi dan mendapat hukuman 6 bulan penjara. अरे मेरी बात तो सुनो। Menurut atasan Tuan Fancy telah melakukan kesalahan karena tindakannya menyebabkan kekacauan di tempat umum. Atasannya meminta agar Tuan Fancy menutup kasus ini karena Sonu sudah tertangkap. Dan rekan Sonu juga sudah mati. Tapi Tuan Fancy tak bisa untuk menyerah begitu saja, karena dalang utama bisnis ini belum tertangkap. इलीगल गन्स के रैकेट की लगाम किसी और के हाथ में है। Lalu Sin memperlihatkan sebuah pabrik senjata api legal. Disinilah pistol-pistol yang digunakan oleh para penjahat dibuat. Bos pabrik ini sangat kejam karena tidak segan-segan akan menyakiti pegawainya yang kemungkinan akan merugikan bisnisnya. अगर ये हुनरमंद हाथ गलत हाथों में चले गए मैं आपके लिए हमेशा वफादार रहूंगा साहब। नहीं रह पाएगा 6 bulan telah berlalu. Sonu akhirnya keluar dari penjara dan dijemput oleh Bali menggunakan sepeda ontel. अबे तू सोनू दिल्ली को जेल से लेने आया है किसी बच्चे को स्कूल से? पहली बार थाने मार के रोने का मन कर रहा है, लेकिन मैं रोऊंगा नहीं, रुलाऊंगा। खाने का इंतजाम कर दे बस। हैं? Sonu yang kelaparan meminta Bali untuk mengantarnya pergi ke tempat makan. Saat Sonu sedang makan dengan lahap, tiba-tiba Dr. Janvi dan kedua temannya datang. Dan Sonu menghampiri dokter itu, namun sebenarnya Dr. Janvi sangat kecewa kepada Sonu karena Sonu tidak terlihat selama 6 bulan terakhir. Padahal waktu itu Sonu berjanji kepada Dr. Janvi untuk mendapatkan dana buat rumah sakitnya. Sonu pun menjelaskan bahwa dia baru keluar dari penjara dan dia berjanji akan segera mengumpulkan dana buat rumah sakit. Dan Sonu juga mengatakan bahwa dia jatuh cinta kepada Dr. Janvi. Hal inilah yang membuat Dr. Janvi salah tingkah di depan teman-temannya dan menganggap ini hanya sebuah lelucon. सीरियसली मत लो, पागल है। Beberapa hari kemudian, Sonu datang ke rumah sakit dengan membawa uang. Dan Dr. Janvi pun senang karena terlihat Sonu benar-benar serius dengan ucapannya. Sonu berhasil mengambil hati Dr. Janvi dan hubungan mereka semakin dekat. Saat di sebuah pesta, tiba-tiba Sonu mencium bibir Dr. Janvi dan membuatnya kaget. Dr. Janvi kemudian mengatakan bahwa dia sebenarnya menyukai Sonu. Tetapi dia tidak tahu apakah ini hanya rasa nyaman atau memang benar ini jatuh cinta. Lalu Sonu mengatakan ke Dr. Janvi untuk mengajaknya menikah. Tetapi Dr. Janvi mengatakan bahwa pernikahan tidak bisa dijalankan dengan secepat itu. Karena dia masih mempunyai mimpi kecil yang sederhana dan tidak ingin hidup dalam kecurangan. Itulah sebabnya Dr. Janvi meninggalkan ayahnya karena ayahnya adalah seorang yang jahat. डैड के साथ खुद के पैरों पर खड़ी हुई। शरीफ घरेलू सीधा आदमी चाहिए तुमको, वैसे ही बन गया। Sonu pergi menemui Bali di tempat dagangannya. Di sini Sonu mengatakan bahwa dia ingin beralih profesi, ingin menjalani kehidupan yang jujur dan menjalankan bisnis yang baik.
Hal ini ingin Sonu lakukan karena dia ingin menikah dengan Dr. Janvi. समाज लग रहा है कितना बड़ा कमीना हूं मैं यार आज तक जो कुछ उसको कहा सब सच मान लिया उसने यार आज लगा हसबैंड बे Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba HP Sonu berdering dan itu adalah telepon dari Tuan Fansi. रघुवंशी आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं Dan Fansi ternyata sudah ada di belakang Sonu. Sonu kecewa pada Tuan Fansi karena dia menghilang begitu saja waktu Sonu berada di penjara. Lalu Fansi meminta maaf soal itu dan berjanji untuk memperbaiki keadaan. Di sini Tuan Fansi meminta bantuan Sonu lagi untuk mengungkap kasus kejahatan senjata api legal yang sempat tertunda. बस तू मेरी हेल्प कर दे एक बार और रुकूंगा नहीं कुछ नहीं सुना आप लड़के पंगे ले रहा सलाम उठाकर क्या? डॉक्टर ने चौथ इस बार कुछ नहीं होने दूंगा तुझे भी दिलाऊंगा Dan dengan terpaksa, Sonu pun menyetujui karena Sonu ingin menjalani kehidupan yang bersih untuk kedepannya. खेलूंगा जान पे जान के लिए जन्नत के लिए Scene memperlihatkan saat Sonu dan Bali menghadiri pertemuan dengan sindikat senjata api legal. कपूर के ड्राइवर इरफान को फोन किया था उसने बुलाया Di mana di sana Sonu berhasil ikut bergabung dalam sindikat tersebut. Tentu saja hal ini sangat bermanfaat untuk Sonu karena akan memudahkan Sonu untuk mendapatkan banyak informasi untuk Tuan Fansi. जिंदगी करने के लिए बुलाया गया था सरफराज भाई भी ठीक है लेकिन लटकन लोगों के ऐसे लटकन लगता हूँ ढक्कन पनबोर की लाइट वेट स्टार है पाकिस्तान से आई है नेपाल के रास्ते चल किया तुझे Di scene lain, Dr. Janvi sedang galau memikirkan Sonu. Lalu temannya meyakinkan bahwa Sonu tulus mencintai Dr. Janvi. ईद का डर तुम्हारे आने वाले कल को डराता है पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है Akhirnya Janvi memutuskan untuk membuka hati untuk Sonu. Cerita berlanjut kepada Sonu yang sangat totalitas menjadi informan Fansi. Dia merekam semua aksi kejahatan dan bisnis ilegal dalam bentuk foto ataupun video. Lalu menyerahkannya sebagai barang bukti untuk kepolisian. Dan di samping itu, Sonu juga memperjuangkan untuk pengumpulan dana rumah sakit Dr. Janvi. Dr. Janvi yang melihat keseriusan dari Sonu akhirnya bersedia menikah dengannya. ये लो ले जाओ और दोबारा वापस मत तो फिर शादी कर लेते हैं। Sonu memberikan informasi penting kepada Tuan Fansi bahwa besok ketua sindikat akan datang ke Delhi dan dia bernama Mangal Singh Tomar. सिंडिकेट का हेड मंगल सिंह तोमर आ रहा है कल एक बार इस डाकू मंगल सिंह को अरेस्ट करवा दो ना उसके बाद तुम अपने न जान न पहचान न दुआ न सलाम न फोन न फान Sonu yang akan menjemputnya di stasiun dan mengantarnya sampai ke rumah. नमस्ते सर जी वेलकम है चल Sonu dan Dr. Janvi akhirnya menikah. Dan pernikahan mereka sangat sederhana tanpa ada pesta, tanpa ada tamu undangan. Yang penting mereka sah di pengadilan. Tapi hal ini tidak menyurutkan kebahagiaan mereka. Karena Sonu dan Dr. Janvi merasa sangat istimewa pada hari ini. Sesaat setelah pernikahan dilakukan, tiba-tiba ayahnya Dr. Janvi datang. Siapa sangka, ayahnya adalah Mangal Singh yang ketua sindikat yang menjadi target utama dari Tuan Fansi. Beberapa hari kemudian, Sonu datang ke rumah mertuanya. Dia menanyakan apakah Janvi tahu tentang bisnis yang dijalankan Sonu. Sonu menjawab bahwa Janvi tidak mengetahui apapun soal pekerjaannya. Di sisi lain, Mangal Singh ingin anaknya pergi jauh dan menjalankan kehidupan yang bahagia bersama keluarga kecilnya. Tapi Mangal Singh juga membutuhkan Sonu untuk bisnisnya. Akhirnya mereka bersepakat tetap menjalankan bisnis tanpa diketahui Janvi istrinya. Mangal Singh akan membuatkan kesepakatan dan mengirimkan senjata ke Meerut. Sonu yang tahu akan ada transaksi di sana langsung memberikan informasi kepada Tuan Fansi. Fansi dan timnya mulai beraksi. Mobil Fansi membuntuti Mangal Singh, sementara mobil rekannya membuntuti mobil tanker. कॉपी सर Di tengah perjalanan, Fansi mencegat mobilnya Mangal Singh. Lalu mobil tanker yang membawa muatan itu langsung diledakkan oleh Fansi.
Saat mereka sampai ke markas, Mangal Singh dan asisten pribadinya sangat kesal karena ada pengkhianat di dalam kelompoknya. Seseorang bekerja untuk bisnis, di sisi lain dia juga bekerja untuk polisi. Akhirnya mereka membuat kesepakatan untuk memeriksa semua ponsel milik karyawannya, termasuk ponselnya Sonu. Tetapi Sonu yang cerdik juga meminta Sarfaraz untuk menyerahkan ponselnya agar adil. Di sini Sarfaraz mulai curiga dengan Sonu. Sonu langsung menghubungi Tuan Fancy menggunakan telepon umum dan dia meminta untuk tidak menghubunginya dalam hal apapun karena ponselnya sedang diperiksa. Saat Fancy datang ke kantornya, dia sangat kaget kenapa ponsel milik Sonu ada di sana dan Fancy menanyakan hal ini kepada petugas yang lain. Lalu dia menjawab bahwa yang membawa ponsel ini adalah Rajender, rekan dia sendiri. Di sini Tuan Fancy jadi tahu bahwa Rajender adalah polisi yang bekerja untuk Mangal Singh. Dan Fancy tentu saja emosi dan langsung menghajar Rajender habis-habisan. Karena aksinya ini, Fancy mendapat teguran dari atasannya karena telah bertindak sewenang-wenang dengan memukuli temannya sendiri. Kekacauan terjadi pada hati Sonu ataupun Tuan Fancy. Tuan Fancy saat ini sangat mengkhawatirkan keselamatan Sonu dan istrinya. Sementara Sonu juga sangat ketakutan kalau sampai ketahuan bahwa dia adalah seorang informan polisi. Sonu diam-diam membuatkan paspor untuk dia dan istrinya. Hal ini dilakukan untuk memberikan kejutan kepada istrinya. Saat baru saja mendapatkan paspor, tiba-tiba Sonu mendapatkan telepon dari Tuan Fancy dan mengajaknya ketemuan di masjid. Fancy hendak menanyakan informasi terbaru mengenai pergerakan Mangal Singh ataupun Sarfaraz. Tetapi pertemuannya tersebut sampai ke telinga Mangal Singh dan Mangal Singh menyuruh Sarfaraz untuk mencari tahu siapa informan dari kepolisian itu. Saat Sonu dan Tuan Fancy bertemu, tiba-tiba Sarfaraz sudah berada di belakangnya. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran di sana. Sampailah Sarfaraz di motornya dan langsung mengambil pistol untuk menembak Sonu. Akan tetapi, Fancy berhasil menyelamatkan Sonu dan malah dia yang tertembak di lengannya. Saat kejadian tadi, ternyata Bali melihatnya. Dan Bali jadi tahu ternyata sahabatnya adalah informan polisi yang selama ini diburu oleh Mangal Singh. Kemudian Sarfaraz dibawa ke kantor polisi, sementara Sonu diperintahkan untuk menghadap Mangal Singh seolah-olah tidak ada kejadian apapun. Karena saat ini, pasti Sonulah satu-satunya orang kepercayaan Mangal Singh. Saat Sonu menghadap Mangal Singh, di sana Mangal Singh mengatakan bahwa salah satu di antara kita adalah pengkhianat. Dia telah bekerja untuk polisi. Dan saat ini Mangal Singh telah mengetahui orang itu. Sonu tentu saja merasa takut luar biasa karena saat ini nyawanya pasti terancam. Lalu Mangal Singh mengatakan bahwa pengkhianat itu adalah Bali. Sonu tentu saja kaget luar biasa karena Bali bisa tertangkap dan dituduh menjadi informan. Di sini Sonu berada dalam posisi yang serba salah. Kalau dia jujur maka nyawa dia akan terancam. Sementara kalau dia tidak jujur maka nyawa Bali yang akan terancam. Bali sahabatnya dari kecil yang menolong Sonu. Bali mengatakan bahwa dialah informan polisi. Dan dia meminta pengampunan dari Mangal Singh. Namun Mangal Singh akan menghukum Bali dan menyuruh pengawalnya untuk memukul kepalanya. Sonu hendak menolong Bali dengan mendorong si pemukul tadi dan mengambil pistol untuk menembak Bali. Dalam hatinya, Sonu berharap Bali kabur dari situ agar tidak dihukum. Tetapi yang terjadi adalah Bali menembakkan dirinya sendiri. Lalu mayatnya Bali dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke sungai. Di sini hatinya Sonu hancur luar biasa, yaitu sahabatnya yang dari masa kecilnya telah mati demi membelanya. Semua perkataan Bali sewaktu masih hidup terngiang-ngiang di kepalanya. सारा कर्जा चुका दूंगा एक-एक भाई. Sonu lalu pulang ke rumahnya dan di sana dia mendapatkan ada senjata api yang dikirim ke rumahnya. Janvi tentu saja kecewa akan hal ini karena merasa dibohongi oleh Sonu. Tetapi Sonu meyakinkan bahwa dia sama sekali tidak membohongi Janvi. Dan memberitahukan bahwa dirinya adalah bekerja untuk polisi dan berjanji akan menjelaskan kebenarannya dengan membawa Tuan Fancy. Sonu menemui Fancy dan menyalahkan keadaan yang terjadi belakangan ini. Karena kesepakatan mereka,
Bali jadi terbunuh dan pernikahan dengan Janvi diambang kehancuran. Sonu tidak mau melanjutkan kesepakatan lagi dan dia sudah muak dengan semua ini. Sonu menjadi seperti anjing yang dibuang di antara Mangal Singh dan Tuan Fansi. अब कोई लेना देना नहीं है। Tetapi Sonu malah berubah pikiran dan memberikan informasi tentang adanya kesepakatan yang akan terjadi di reruntuhan yang ditinggalkan. Dan ini kali terakhir aku membantumu. Lalu Sonu menuju ke tempat di mana senjata sedang disiapkan untuk dikirim. Mangal Singh mengatakan kepada Sonu bahwa dia berharap Safaras yang sedang ditahan oleh polisi tidak akan banyak memberikan informasi kepada polisi. Sonu menemukan ada senjata yang berkarat dan dia meminta semua pegawainya untuk memeriksa ulang semuanya. Di tempat lain, Tuan Fansi dan rekannya hendak menemui Safaras. Dan tiba-tiba ternyata Safaras sudah mati dibunuh. Dan tidak tahu siapa yang ngebunuhnya. Dan di samping mayatnya Safaras, ternyata ditemukan sebuah puntung rokok. Dan Tuan Fansi mengetahui bahwa sisa rokok itu adalah miliknya Rajender. Mangal Singh kemudian mendapat telepon dari seseorang, kemungkinan orang itu mengatakan bahwa Sonu adalah informan polisi. Mangal Singh yang sangat marah kemudian langsung mengambil pistol dan menembak Sonu. Tetapi Sonu berhasil menghindar dan bersembunyi di balik batu besar. Dan terjadilah aksi tembak-menembak di sana. Sonu yang sendirian diburu oleh orang-orang Mangal Singh. Namun, Tuan Fansi dan timnya datang di waktu yang tepat. Tuan Fansi memerintahkan pasukannya untuk fokus pada pencarian Sonu. Karena saat ini, keselamatan Sonu yang lebih penting. Sonu yang melihat keberadaan Mangal Singh kemudian memburunya. Terjadilah aksi kejar-kejaran di sana. Dan Sonu hampir saja mendapatkan Mangal Singh. Dan di sana sudah ada Rajender yang menyuruh Sonu untuk melepaskan Mangal Singh. Atasan Tuan Fansi datang dan menembak Rajender dari belakang, lalu menyuruh bawahannya untuk memborgol Mangal Singh. Atasan Tuan Fansi kemudian mengucapkan terima kasih kepada Sonu karena selama ini telah membantu pihak kepolisian. Lalu Sonu beranjak pergi dari tempat itu. Sekarang hanya ada Mangal Singh dan atasannya Tuan Fansi. Siapa sangka atasannya malah melepas borgol Mangal Singh dan ternyata dia juga seorang pengkhianat. Di sisi lain, Sonu yang sedang berjalan keluar dari bangunan itu kemudian bertemu dengan Fansi. Dan Fansi merasa sangat lega karena Sonu berhasil selamat. Saat Sonu sedang merasa sangat bahagia, Mangal Singh dan atasan Tuan Fansi muncul dari belakang dan menembak Sonu. Sonu jatuh tersungkur di pelukan Tuan Fansi. Scene berpindah memperlihatkan saat Tuan Fansi berada di sebuah rumah sakit. Dokter memerintahkan agar Fansi untuk memanggil keluarganya karena kondisi Sonu sangat kritis. Fansi memasuki ruangan di mana Sonu dirawat, dan Sonu mengucapkan terima kasih karena hari ini dia akhirnya bisa melakukan perbuatan baik berkat Fansi. Sonu berharap apa yang dia lakukan tidak sia-sia. Dan Tuan Fansi kemudian mengatakan bahwa dia akan memberitahu Janvi yang sebenarnya. Tetapi Sonu menjawab, jangan, tolong jangan katakan yang sebenarnya padanya. Itu akan menjadi beban yang terlalu berat. Dia tidak akan bisa hidup bebas sama seperti kau yang tidak mampu. Itu adalah permintaan terakhir dari Sonu. Dan Fansi harus memenuhi meskipun itu berat. Keesokan harinya, Fansi mendatangi rumah Janvi bersama dengan timnya untuk membuat sandiwara. Di mana dia memerintahkan timnya untuk menggeledah setiap sudut rumah Janvi. Janvi yang merasa kebingungan lalu bertanya, apa yang kamu cari? Yang aku cari adalah Sonu. Janvi menanyakan identitas polisi itu. Aku adalah DCP Ragu Fansi. Janvi kemudian berkata bahwa nama Fansi adalah nama yang sering Sonu katakan kepadanya. Sonu juga berkata bahwa dia bekerja untuk Tuan Fansi. Sonu adalah informanmu. Lalu kenapa sekarang kamu mencarinya? Tuan Fansi kemudian menjawab, apakah Sonu mengarang cerita yang tinggi ini? Dia penjahat kelas 3 dan dia pemasok senjata ilegal terbesar di Delhi. Janvi tentu saja kaget dengan apa yang dikatakan Tuan Fansi. Dan Fansi juga menjelaskan bahwa Sonu adalah komplotan Mangal Singh selama 5 tahun terakhir. Dan saat ini, Sonu kabur dan menjadi buronan polisi. Janvi jadi beranggapan bahwa selama ini Sonu berbohong kepadanya. Dan Fansi mengatakan kepada Janvi untuk melupakan Sonu dan pindah dari sini. Janvi yang sangat kecewa dengan berita ini dan membuang cincin pernikahannya.
Lalu Janvi memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan pergi jauh dari sana. Sonu pergi dengan kenangan yang buruk di hati Janvi agar Janvi bisa dengan mudah melupakannya. Sonu berkorban penuh untuk Janvi, tapi Janvi mengenal Sonu sebagai seorang penjahat selama hidupnya. Ini benar-benar namanya pengorbanan cinta, dan film pun berakhir. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah, pengorbanan adalah bukti terkuat dari cinta. Dan seseorang yang benar-benar tidak berdosa, lalu mengorbankan diri demi kebaikan orang lain, itulah cinta sempurna. Tapi kalau menurut saya, nggak ada istilah bohong untuk kebaikan, karena sebuah kebohongan adalah pembelokan dari kebenaran. See you.